kita akan terbiasa dengan hal-hal yang berbau dengan iptek. Dan juga yang pastinya jangan banyak mengeluh, positive thinking ya. Positive thinking terus gitu kan. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung auditorium Universitas Bengkulu, Semas Komando FM Radio Sonori radionya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hari ini Bengkulu. Apa kabarnya di siang hari yang cerah ini ya? Ruang dengar kamu bakalan ditemenin sama Poppy, dan di special talk show Bincang SDGs Poppy nggak sendirian nih sama bintang tamu spesial pastinya. Dan di segmen berikutnya Poppy bakalan bahas tema dan siapa sih bintang tamu spesialnya ya hari Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 99,2 FM Radio Sonori radionya Bengkulu. Masih di 99,2 FM Radio Sonori radionya Bengkulu, dan masih bareng Poppy di sini Akademi Bengkulu di special talk show Bincang SDGs ya, bareng bintang tamu spesial yang seperti janji Poppy di awal tadi nih. Poppy bakalan bahas tema dan memperkenalkan siapa sih bintang tamu spesial kita di siang hari ini. Boleh deh kita perkenalan dulu sama Mbak cantik yang ada di depan mata Poppy nih. Waduh, ada siapa nih? Ada Mbak siapa? Boleh perkenalan dulu. Oke, halo teman-teman, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat pada hari ini. Perkenalkan, saya Wangi Puspa Kartini. Ya. Apa nih? Gimana kenalannya? Bagaimana kabarnya tadi? Udah baik-baik aja ya kan? Baik dan Nah, sehat sih. Mbak Wangi Puspa Kartini ini salah satu mantan atau apa ya nyebutnya ya? Kalau Ex-Wapres mungkin. Iya, ex ya. Iya. Ex-Wapres BMKB Undip Iya. 2019-2020. Kabinet Milenial Katalisator. Dan mungkin tanya dulu ya, apa sih kesibukan Mbak Wangi sekarang ini? Oke, kalau untuk sekarang sih fokus ke ini ya, ke amanah orang tua gitu ya, mengejar untuk menyelesaikan perkuliahan. Mudah-mudahan juga untuk teman-teman semua mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan juga ada sembari itu juga ada memperipat, ada ngajar juga ngajar ya. Dan kalau ngomongin soal kuliah nih ya, kan kita masih di masa pandemi COVID-19 nih Mbak ya. Dan tema kita siang hari ini di special talk show Bincang SDGs itu efektivitas kuliah daring bagi mahasiswa di era pandemi COVID-19 ya, Akademi Bengkulu ya. Mungkin kita langsung tanya aja sama Mbak Wangi, bagaimana sih efektivitas kuliah daring mahasiswa selama pandemi ini? Oke. Dalam kondisi sekarang kita sudah tahu ya bahwasannya dunia maupun Indonesia itu sedang dilanda suatu wabah virus corona. Nah, tidak untuk kemungkinan banyak yang terkena dampak. Salah satunya itu di sektor pendidikan. Misalnya kita di perguruan tinggi, mahasiswa gitu kan dalam menjalankan aktivitas perkuliahan, praktikum dan sebagainya. Nah, bagaimana efektivitasnya? Itu juga sudah dari Dirjen Dikti Kemendikbud sudah melakukan survei ya beberapa bulan yang lalu terkait dari bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap perkuliahan daring yang sudah dilaksanakan sejak bulan Maret, sejak terbitnya SE Menteri gitu kan. Nah, jadi sebanyak 89% lebih itu ternyata dari responden mahasiswa menyebutkan perkuliahan tatap muka itu lebih efektif katanya, lebih masuk dibandingkan dengan perkuliahan dari daring online. Karena ada banyak hal-hal atau mungkin materi yang tidak bisa kita dapatkan secara daring dan itu harus kita dapat secara langsung. Mungkin ada terjadi perbedaan seperti itu kan. Perbedaan yang cukup signifikan sih, mungkin agak kaget juga kan tiba-tiba daring, suasananya berbeda seperti itu. Dan Poppy juga merasa ya kan, Poppy mahasiswa juga dan udah sebelum semester ini udah merasakannya kuliah daring itu. Ya kadang bosan, kadang juga nggak masuk ilmunya mungkin ya kan, karena kan ibaratnya itu dari grup nggak langsung. Kalau misalnya di kelas itu kan bisa debat gitu, bisa diskusi. Ya kan? Kalau di online itu nggak bisa. Jadi ya benar banget, kalau Poppy sih lebih suka tatap muka sih. Dan mungkin Poppy mau tanya pertanyaan kedua nih, apa sih plus minus dari kuliah daring dan dengan kondisi saat ini? Sebenarnya ada banyak sekali ya perbandingan, mungkin ada yang berpikir juga lebih banyak ke minusnya, ada juga yang mengambil si positif, ada plusnya seperti itu. Kalau si minusnya mungkin dari kita tadi ada ilmu yang tidak bisa kita dapatkan secara maksimal dibandingkan dengan pertemuan secara langsung. Di balik itu juga
ada yang gangguan sinyal, tidak untuk kemungkinan juga kan gangguan sinyal di daerah-daerah tertentu, dan juga ada menghabiskan kuota mungkin yang lebih banyak lagi kan dari hari-hari biasanya. Dan itu juga banyak menurut teman-teman kemarin kan kebetulan ke masuk aspirasinya ke BEM, dimana ini ada tidak kira-kira dari kampus kita gitu yang memberikan subsidi kuota dan sebagainya untuk mahasiswa menjalankan perkuliahan secara daring. Apalagi juga nyangkut ke ada yang bilang masalah UKT sebagainya seperti itulah, mau transparansi seperti itu. Iya benar banget, itu ada kemarin sempat diperdebatkan juga ya. Iya, agak panjang juga kemarin tuh prosesnya. Tapi alhamdulillah untuk dari hasil audiensi dengan pimpinan UNIF bulan Juni lalu, itu nanti pada saat kuliahan bulan September ya sampai selama dari itu mahasiswa akan diberikan kuota sebesar 3 sampai 4 giga per bulan per mahasiswa. Oh, untuk semester yang ini. Iya, jadi dari WR1 tuh sudah insya Allah dari pimpinan sudah menganggarkan hal itu seperti itu. Waduh, ini kayaknya kuliah daring, mahasiswa pada senang ya dengerin semua ya. Alhamdulillah, itu berkat perjuangan dan dukungan teman-teman mahasiswa. Iya, benar banget. Jadi setiap bulan dikasih 3 giga. 3 sampai 4 giga. 4 giga itu untuk mahasiswa. Jadi lebih lancar aja ya kuliah daringnya. Benar banget. Oke deh Kak Dibia Bengkulu, mungkin itu dulu pertanyaan di segmen ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita bakal bahas lagi selanjutnya. Stay tune terus di 99,2 FM Radio Soroni, radionya Bengkulu. Balik lagi di 99,2 FM Radio Soroni, radionya Bengkulu. Dan masih bareng Poppy di sini ya Kak Dibia Bengkulu bersama Mbak Wangi ya di siang hari yang cukup panas terik ya. Dan Mbak Dibia Bengkulu selamat siang ya dimanapun berada saat ini, selamat menjalankan aktivitasnya yang di rumah aja. Mungkin udah bosan banget. Udah berapa bulan sih kita libur karena corona nih sih? 5 bulan ya Mbak ya? Udah kurang lebih 5 bulan. Waduh itu udah bosan banget dirasanya ya. Maret, sekarang sudah mau masuk September. Iya, udah mau masuk September dan udah mungkin ada juga yang bilang tahun depan kita bakalan kuliah, ada yang bilang gitu, ada yang gitu. Waduh ini kayaknya udah bosan banget nih pastinya. Semua mahasiswa mengalami itu, termasuk Poppy juga nih Mbak. Bosan banget rasanya itu kuliah daring, dan juga karena suasananya kurang menyenangkan kuliah daring itu, jadi pengen cepat-cepat kuliah nih. Nah nih Poppy mau tanya deh sama Mbak, bagaimana sih menurut Mbak Wangi untuk mahasiswa-mahasiswa yang bosan kuliah daring, bosan di rumah aja, apa sih yang bisa dilakukan gitu? Iya. Oke, ini menyangkut dengan produktivitas dan pemanfaatan waktu sebenarnya. Sebenarnya kita selama di rumah itu kita punya banyak waktu luang sebenarnya. Di samping kita belajar, apalagi sekarang kondisinya masih dalam suasana libur ya kan. Iya. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan, bisa ikut pelatihan ataupun bisa kursus seperti itu, ataupun bisa mengembangkan hobi bakat, hobi itu banyak hal seperti Poppy kan. Nah, itu kan di waktu liburnya isi di Suara Unif. Iya, benar. Itu sangat bermanfaat dan produktif sebenarnya. Atau ikut event-event lomba. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain rebahan di rumah aja seperti itu. Iya benar, berarti kalau di rumah aja itu kan lebih banyak waktunya ya Mbak. Jadi lebih banyak kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas ataupun hobi-hobi kita yang udah lama terpendam ya selama ini karena kesibukan kuliah. Jadi bisa dilakukan ketika pandemi ini, kan kita udah banyak libur daripada rebahan dan daripada ngosong-ngosong aja ya Mbak ya. Dan bagaimana sih kalau biar mahasiswa itu nggak bosan kuliah daring itu, bagaimana sih Mbak menurut Mbak? Sebenarnya kita tinggal mengubah mindset aja sebenarnya. Kalau kebanyakan orang berpikir kuliah daring gitu kan nggak dapat ilmunya gitu atau dan sebagainya, kita ubah pemikiran kita menjadi positif aja. Anggap saja bahwa kuliah daring ini itu waktu kita beradaptasi dan penyusunan diri, karena kita tidak tahu dengan kondisi kedepannya, dengan perkembangan zaman juga, kita akan terus memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, termasuk penggunaan media pembelajaran atau penggunaan aplikasi sebagainya. Maka di situ kita bisa memanfaatkan dan menikmati hal itu. Nah, jangan jadi apa ya? Kita sebagai mahasiswa jangan sampai jadi beban dan juga jangan sampai kurang bersyukur juga gitu kan, karena kondisi seperti ini bukan kita yang mau, bukan keinginan kita. Jadi baik dari kita sebagai mahasiswa, dosen maupun pemerintah itu harus sama-sama fight, sama-sama berjuang seperti itu menghadapi kondisi kita sekarang sudah new normal juga kan. Iya benar. Nah jadi buat mahasiswa-mahasiswa ataupun anak sekolahan yang udah mulai bosan ya kuliah dengan daring ini atau sekolah dengan daring ini, jadi
intinya kalau dari Mbak Wangi tadi harus tetap berpikir positif ya. Iya. Harus jangan dianggap beban lah ya. Iya. Nikmati aja dulu ya Mbak ya. nikmati aja dulu. Karena semuanya pasti berlalu seperti ini. Dan juga Poppy mau tanya nih, apa sih peran mahasiswa dalam menyikapi kuliah daring ini tuh bagaimana Oh, iya. perannya? Oke, melihat efektivitas juga ya. Sebenarnya mungkin masih banyak kekurangan juga yang ada pada kondisi kita sekarang, baik dari sisi media pembelajarannya, dari pemerintahan juga seperti itu kan. Sebaiknya dari kita sebagai seorang mahasiswa bisa memperjuangkan apa-apa yang kita kan sebagai pemuda nih pasti punya banyak pemikiran cemerlang atau pemikiran kritis gitu. Nah, jadi kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada yang berwenang seperti itu kan. Dan juga kita sebagai seorang mahasiswa juga khususnya itu tidak boleh diam aja dong gitu kan. Harus selalu bergerak kan. Iya, benar. Nah, jadi dari sinilah, dari hikmah yang bisa kita ambil selama perkuliahan daring ini, kita lakukan tugas dan fungsi kita dengan baik dan jangan sedikit berdiskusi seperti itu atau mencari ilmu juga seperti itu. Aduh ya, bener banget ya menurut pandangan Mbak Wangi tadi itu peran mahasiswa dalam menanggapi kuliah daring ini nih Akademi Bengkulu. Nah, tadi Poppy udah tanya yang peran mahasiswanya nih. Sekarang bagaimana sih peran dosen dalam kuliah daring di kondisi seperti ini? Peran dosennya nih, dari peran dosennya. Tentu harus memiliki kreativitas dan inovasi lah ya, agar bisa menyampaikan materi perkuliahan dengan baik dan efisien seperti itu. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa misalnya menerima tugas terus numpuk, akhirnya bisa stres juga kan. Iya, nah, jadi dari sana juga para guru kita atau para dosen kita juga harus bisa berinovasi gitu kan, agar pelaksanaan perkuliahan itu bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Jadi di sini bukan hanya mahasiswa saja, tapi juga dosen dan semua pihak harus bisa berperan atau harus bisa lebih kreatif lah agar tidak bosan ya intinya. Oke deh Akademi Bengkulu, mungkin itu dulu ya pertanyaan-pertanyaan di segmen ini. Kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana dulu ya Akademi Bengkulu. Stay tune terus di 99,2 FM Radio Soradi, radionya Bengkulu. Selamat siang Akademi Bengkulu, masih bareng Poppy dan juga Mbak Wangi di special talk show Bincang SDGs nih ya. Kita masih memperbincangkan lah ya kuliah daring ini yang udah lama banget rasanya nih ya Mbak ya. Mungkin Poppy langsung tanya aja nih, kuliah daring ini bagaimana sih? Tadi kan udah peran dari mahasiswa, dosen. Nah, dari kampusnya sendiri nih gimana sih perannya untuk kuliah daring ini? Kok ya, untuk keadaan seperti ini kita tidak tahu sampai kapan itu ya kan pandemi akan berakhir, dan kita juga belum tahu sampai kapan kita menjalankan kuliah secara daring. Nah, dari mahasiswa gitu kan, dari mahasiswa juga mungkin sudah mengumpulkan berbagai aspirasi juga gitu kan dari teman-teman mahasiswa, bagaimana sih rasanya perkuliahan daring dan bagaimana rasanya kampus kita gitu ya. Nah, seharusnya emang dari kampus kita sendiri itu harus bisa memenuhi kebutuhan ataupun mengcover kebutuhan mahasiswa untuk melaksanakan kuliah agar bisa berjalan dengan efektif dan lancar. Karena masih banyak sekali di luar sana itu yang terkendala dengan pertama dengan jaringan, kemudian dengan pengeluaran kuota yang berlipat dari biasanya. Nah, dimana kondisi sekarang kan juga banyak mungkin pekerjaan, faktor ekonomi juga terganggu, sedangkan harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar kuota. Nah, itu kan sebenarnya bukan kehendak kita juga kan, tapi dari kita dan juga dari kampus baiknya bisa mengcover itu semua, ya mendukung, mencari solusi lah bagaimana baiknya, atau bisa bekerja sama dengan provider gitu kan, bisa menyediakan bantuan kuota seperti itu, ataupun penyediaan aplikasi pembelajaran daring yang lebih efektif tanpa menggunakan kuota mahasiswa. Jadi khusus untuk kuliah gitu ya, bisa juga. Nah, jadi peran dari kampus sendiri itu juga sangat penting banget ya. Dan mungkin yang Mbak Wangi bilang tadi, kita kan udah dapat kuota 1 bulan itu 3-4 giga per bulan ya. Nah, kira-kira cukup nggak sih untuk mahasiswa dalam sebulan 3-4 giga itu? Karena kita yang nge-zoom aja itu udah banyak
udah banyak banget makan kuota ya, itu satu kali nge-Zoom. Bagaimana kalau misalnya ada 3 atau 4 mata kuliah, itu mungkin takutnya nggak cukup ya. Apakah itu ada penambahan lagi atau gimana dari mahasiswanya mungkin mau minta lagi ya? Demo lagi itu enggak ya? Oke ya, kalau misalnya untuk penyediaan kuota sebenarnya dari kampus kita sudah mengusahakan. Mungkin dari kampus kita sendiri mampunya sekitar 3 sampai 4 giga. Memang kuota gitu tidak bisa mencukupi itu ya, apalagi perkuliahan selama 1 bulan yang sering menggunakan Zoom atau aplikasi lainnya, itu kan juga cukup menguras kuota seperti itu. Tapi baik lagi sini kita menggunakan kuota itu benar-benar efektif untuk perkuliahan ataupun kita gunakan untuk hal yang lain karena banyak banget mahasiswa itu yang nggak gunakan untuk kuliah ya, malah main sosmed, main game ya, mungkin lebih banyak ke situnya nih. Menurut Mbak bagaimana sih mahasiswa yang menggunakannya bukan untuk kuliah? Nah, baik lagi nih, kita tahu gitu ya, dari kampus memberikan subsidi kuota sebanyak 3 sampai 4 giga. Nah, itu untuk kuliah. Apabila kita menggunakan kuota itu untuk bermain sosmed ataupun game online dan sebagainya, berarti kita tidak menjalankan menjalankan amanah dengan baik berarti ya kan. Bener. Nah, itu juga kembali ke diri kita masing-masing sih, bagaimana kita bisa memikirkan, sama-sama berpikir lah agar pelaksanaan kuliah daring ini bisa berjalan lebih efektif, walaupun memang tidak bisa mencukupi perkuliahan selama 1 bulan gitu kan, tapi sebisa mungkin lah kita memanajemen bagaimana penggunaan kuota itu bisa lebih efektif. Iya benar banget. Jadi tergantung sama diri kita sendiri lagi, balik lagi ya. Jadi kita harus memaksimalkan kuota yang diberikan oleh pihak kampus itu hanya untuk kuliah, jangan untuk yang lain ya. Jadi bisa juga kalau misalnya untuk main itu gunakan kuota yang lain. Jadi kita sendiri yang harus bisa mengefektifkan kuliah tersebut ya. Kita harus juga berperan sebagai mahasiswa nih. Oke, tadi kita Poppy udah tanya peran dari kampusnya sendiri. Nah, mungkin ini dari pemerintah nih, bagaimana sih sikap pemerintah dalam menyikapi kuliah daring selama masa pandemi COVID-19 ini? Oke. Dari pemerintahan juga mungkin sudah berusaha ya, bagaimana caranya kondisi sekarang itu perkuliahan maupun sekolah itu bisa berjalan seperti biasa walaupun beda suasana, itu secara daring. Nah, bisa juga nih mungkin dari masukan gitu ya, bisa membuat layanan aplikasi daring dan bisa bekerjasama dengan provider, itu kan jadi lebih ringan nanti, khususnya untuk kampus ataupun untuk sekolah-sekolah seperti itu. Karena dengan kondisi sekarang juga, baik juga kan Mbak tanyakan kepada adik-adik yang masih sekolah, itu banyak yang kesulitan juga seperti itu, karena ada juga yang belum memiliki handphone gitu kan. Jadi banyak sekali sebenarnya banyak sekali kekurangan gitu ya, masih banyak kekurangan dalam kita menjalankan kondisi seperti ini. Dan itu tadi sih bisa buat layanan aplikasi untuk kuliah daring, kuliah atau sekolah ya. Jadi pemerintah harus lebih melihat lah ya. Dan juga masyarakat yang atau mungkin anak-anak yang kurang mampu lah ya, itu kan belum ada yang nggak punya smartphone nih, rela kerja untuk dapat beli smartphone untuk dia sekolah nih. Jadi pemerintah harus lebih melihat ke arah situ ya, untuk agar sekolah atau kuliah daring ini lebih berjalan efektif ya Mbak ya. Jadi peran pemerintah juga harus sangat penting nih. Jadi kita tetap bisa mendapatkan mendapatkan hak dan ilmu dengan sebagaimana mestinya. Iya benar banget, karena kondisi kita saat ini seperti ini ya, jadi harus bisa ibaratnya bisa menggabungkan aku lupa di kata-katanya nih keluar ya. Kita harus bisa berbaur lah ibaratnya beradaptasi itu bahasanya ya, untuk saling mendukung gitu kan antara kita dan juga pemerintah. Iya benar banget, karena kita masih di masa pandemi dan semoga aja ini hanya sementara ya, karena gak nyaman juga sih kayak gini terus ya. Oke deh Mbak, selanjutnya nih Poppy pengen tanya, apa sih tips agar tetap kuliah atau sekolah
daring itu tetap berjalan lancar nih? Tips dari Mbak Wangi sendiri. Oke, kalau untuk tipsnya kita bisa buat jadwal ya, kan udah ada jadwal perkuliahan. Itu kita bisa list gitu kan, agar kita lebih disiplin nanti menjalankan perkuliahannya. Kemudian jangan sampai kita menumpuk tugas ya. Itu kebiasaan deadline. Iya, yang nunda-nunda, karena kalau misalnya kita yang menunda, itu kan nanti kan akan ada terus tuh. Iya. Jadi akan semakin menumpuk. Karena menumpuk kita jadi bisa stres atau bosan, tambah malas. Ya, nah, itu yang banyak menjadi penyebab kadang mahasiswa merasakan cepat masa bosan karena tadi kurang bisa mengatur waktunya seperti itu. Nah, itu dia tips dari Mbak Wangi ya untuk kuliah daring atau sekolah daring ini nih, Akademia Bengkulu. Nah, mungkin itu dulu ya pertanyaan di segmen ini. Kita bakal balik lagi di segmen terakhir ya Akademia Bengkulu, di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu deh ya buat Akademia Bengkulu. Stay tune terus di 99,2 FM Radio Saroni, radionya Bengkulu. Masih bareng Poppy dan juga Mbak Wangi di Special Talk Show Bincang SDGs ya. Dan kita udah sampai di segmen terakhir nih Akademia Bengkulu. Waduh, kayaknya Poppy langsung tanya aja ya. Apa sih harapan Mbak Wangi untuk mahasiswa di masa kuliah daring ini, di masa pandemi ini, dan apa sih pesan-pesan untuk mahasiswa dan anak-anak yang sekolah juga boleh dari Mbak Wangi? Oke ya, untuk teman-temanku semua itu ya yang sedang menjalankan perkuliahan, untuk adik-adik sekolah juga, itu yang pastinya harus tetap semangat gitu kan, tetap semangat walaupun kondisinya berbeda seperti biasanya, dan juga nikmati saja bagaimana proses pembelajaran dan perkuliahan ataupun sekolah saat ini. Anggap saja ini adalah saatnya kita untuk akselerasi ini ya, percepatan agar kita lebih kreatif aja gitu kan, memanfaatkan teknologi. Karena dengan kondisi sekarang juga kan kita masuk ke revolusi industri gitu kan. Jadi nanti kita akan terbiasa dengan hal-hal yang berbau dengan iptek. Dan juga yang pastinya jangan banyak mengeluh, positive thinking ya. Positive thinking terus gitu kan. Dan jalani perkuliahan dengan baik, laksanakan sebagaimana seperti biasanya. Kalau sedang mengikuti perkuliahan, tetap mencatat gitu ya, dan juga kita jangan mudah mengeluh dan juga selalu bersyukur. Ya benar, harus selalu ya. Dan mungkin tadi pesan-pesannya ya. Sekarang harapan buat mahasiswa, pemerintah, dosen dan juga kampus nih, harapannya apa nih dari Mbak Wangi nih? Mudah-mudahan aja dengan kondisi seperti ini kita bisa menjadi orang yang kuat gitu ya, orang yang kuat yang nantinya akan menghasilkan suatu karya. Mungkin kita juga berpikir nih, bagaimana caranya perkuliahan sekarang itu bisa berjalan lebih baik walaupun dengan daring. Mungkin ada yang menciptakan sebuah aplikasi atau apa kan dari teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan juga harapannya mudah-mudahan kampus kita UNIP bisa mencapai visinya menjadi world class university gitu kan. Amin. Dan tentunya untuk pemerintah kita juga, kita selalu mendukung, harus selalu mendoakan. Selain di samping itu juga kita harus memberikan masukan dan aspirasi. Karena yang merasakan kan kita kan sebagai teman-teman mahasiswa dan juga adik-adik yang sedang bersekolah. Intinya harus saling melihat lah, harus saling mendukung, dan di sini kita sama-sama berjuang untuk agar bisa tetap semangat gitu ya, semangat menjalankan perkuliahan secara daring ataupun sekolah secara daring. Nah, itu harapan dari Mbak Wangi ya. Jadi intinya tuh kita harus tetap positif terus ya, jangan mengeluh ya Akademia Bengkulu, dan intinya harus tetap semangat nih. Oke deh Akademia Bengkulu, mungkin pesan-pesan dan harapan Mbak Wangi tadi menutup perjumpaan kita di Special Talk Show Bincang SDGs ya, bareng Mbak Wangi nih. Poppy mau ucapin terima kasih buat Akademia Bengkulu yang udah dengerin, dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata nih. Dan jangan lupa buat Akademia Bengkulu yang mau nonton video ini bisa langsung cek di YouTube channel kita Suara Unip TV. Jangan lupa tinggalin subscribe, like dan komen kalian ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Akademia Bengkulu. Oke, langsung aja nih disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu. Aku Poppy Linendi dan juga Mbak Wangi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you next time and bye-bye.